Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridin Nur Aulita dengan NIM 220201190 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial untuk materi pre-processing text, yang mana ini melanjutkan dari tugas yang praktikum minggu lalu. Nah, sebelum itu apa sih pre-processing text itu? Nah, pre-processing text merupakan tahap awal atau proses awal dalam pemrosesan bahasa natural, yang mana bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data mentah atau data teks mentah untuk dikelola oleh komputer. Mestinya data mentah tersebut diolahnya biar mudah sama komputer, maka membutuhkan proses yang namanya pre-processing text ini. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial yaitu tahapan umum pre-processing text. Nah, di sini saya akan membuat tutorial terkait 3 tahapan pre-processing text tersebut, yang mana di sini saya akan membuat yang pertama yaitu terkait steaming. Nah, apa sih steaming itu? Steaming itu mengubah teks atau mengubah kata atau kalimat yang mana itu nanti diubah menjadi bentuk dasarnya seperti itu. Kalau gitu kita akan langsung ke mempraktekannya di Google Colab. Di sini, nah sudah. Nah, di sini ini akan saya beri nama steaming. Nah, lalu kita akan masukkan kodenya ke dalam Google Colab ini. Saya sudah ada untuk kodenya, yaitu nah, ini yaitu kodenya adalah seperti ini. Nah, yang pertama adalah untuk install library, yaitu di sini menggunakan Sastrawi NLTK, yang mana dalam penggunaan tahapan steaming ini memang membutuhkan library Sastrawi begitu. Lalu kita akan mengimport library-nya seperti yang praktikum minggu lalu juga menggunakan import NLTK. Nah, di sini from sastrawi.steamer factory import steamer factory. Nah, ini kegunaan dari yang mana bertujuan untuk menghasilkan kata dasarnya, yang mana yang mengubah dari teks yang awal menjadi kata dasar seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mendownload resource tambahan untuk NLTK seperti yang praktikum minggu lalu juga kan menggunakan NLTK download.p seperti itu. Nah, ini
Untuk teksnya yaitu mahasiswa sedang mempersiapkan tugas akhir di kampus. Nah, ya untuk inisialisasi steamer itu yaitu from sastrawi.steamer factory import steamer factory. Nah, factory-nya ini menggunakan function steamer factory. Lalu untuk steamer functionnya yaitu factory.create underscore steamer. Nah, nanti untuk proses steamingnya ini yaitu hasil steaming. Nah, steamer.steam dalam kurung text ID, text underscore ID. Nah, lalu untuk printnya yaitu teks asli, terus ini adalah teks ID-nya. Lalu untuk yang kedua yaitu print hasil steamingnya. Nah, yang untuk teks asli ini yaitu teks yang ditulis awal yaitu mahasiswa sedang mempersiapkan tugas akhir di kampus. Lalu untuk hasil steaming itu merupakan hasil dari steamingnya gitu. Jika sudah, kita akan langsung menjalankan perintahnya. Kita akan menunggu hasil dari perintah yang sudah kita tulis ini. Agak lama. Nah, sudah. Nah, maka akan seperti ini. Nah, sudah. Seharusnya sebenarnya bisa hanya memakai kata saja. Satu kata sudah bisa untuk mencoba tahapan steaming ini. Nah, untuk teks aslinya kan tadi seperti di atas, mahasiswa sedang mempersiapkan tugas akhir di kampus. Nah, lalu untuk hasil steamingnya ini yaitu mahasiswa sedang siap tugas akhir di kampus. Seperti yang tadi saya sesuai dengan pengertiannya, steaming itu sendiri dia adalah mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Nah, dari mempersiapkan ini maka berubah menjadi siap. Seperti itu. Lanjut. Nah, lanjut kita akan masuk ke tahap kedua dari pre-processing text. Setelah steaming, yaitu saya menggunakan lemmatization. Nah, apa sih lemmatization itu? Sebelum itu saya akan membuka file baru, tempat baru atau notebook baru untuk praktek lemmatization. Nah, lemmatization itu pengertian dari lemmatization itu sendiri itu sama dengan steaming, cuman yang membedakan yaitu seperti yang tadi saya praktekkan bahwa saya kurang menambahkan kalau steaming itu mengembalikan kata menjadi bentuk dasar tetapi dengan menghapus kata imbuhannya. Kalau ini dihapus, membernya dihapus, dan imbuhan kan juga dihapus. Jadi dia kembali ke kata awalnya, yaitu siap. Nah, kalau lemmatization ini dia mengembalikan kata
ke bentuk awal, ke bentuk dasarnya seperti itu. Seperti apa ya? Kalau di dalam bahasa Inggris itu bisa dicontohkan dengan kata better atau lebih baik. Nah, itu dirubah ke versi yang lebih ringkas, yaitu mungkin lebih ringkas, yaitu dengan kata good seperti itu. Running, dia akan menjadi run seperti itu. Ya, kita akan langsung masuk saja ke praktikumnya. Yang kedua yaitu lemmatisation. Nah, langsung saja saya akan memasukkan perintahnya ke dalam Google Colab karena saya sudah ada. Nah, di sini untuk perintahnya yaitu untuk perintahnya yaitu ini ada import library seperti tadi. Di sini kita menggunakan library NLTK, lalu from nltk.steam import WordNet Lemmatizer, lalu ada from NLTK import PostTag, lalu Word Tokenized. Nah, PostTag ini digunakan untuk melabeli kata seperti kata benda, kata kerja, seperti itu. Lalu mendownload resource dari library tersebut. Ada nltk.download.t, lalu ada nltk.download.tab, lalu ada nltk.download average perceptron tagger ing. Ini yaitu bahasa Inggris. Lalu NLTK download WordNet. Nah, ini contoh teks dalam bahasa Inggris seperti itu. Teksnya, students are learning natural language processing in class. Mahasiswa belajar pemrosesan bahasa natural di kelas. Lalu untuk inisialisasi lemmatizernya yaitu menggunakan function WordNet Lemmatizer. Nah, tentunya di sini menggunakan tokenisasi dan post tagging. Seperti yang praktikum di tugas yang pertama itu, yaitu token menggunakan function word tokenized, yaitu teks, menggunakan teks, yaitu kata. Word tokenized itu mengambil kata. Lalu post text menggunakan function post tag dalam kurung token. Lalu untuk yang ketiga, yang ini selanjutnya ada fungsi bantu untuk ubah tag agar cocok dengan WordNet. Nah, ini from NLTK corpus reader WordNet import ada noun, ada verb, ada adjective, dan ada adverb. Lalu untuk proses lemmatization-nya yaitu lemmatizer dan lemmatis dalam kurung word, get WordNet post dalam kurung tag, lalu forward tag in post tag. Nah, untuk perintah print seperti yang tadi yaitu teks asli, terus di bawahnya yaitu hasil dari lemmatisnya. Nah, ini ada join lemmatis. Lalu kita akan langsung jalankan perintahnya.
untuk mengetahui hasil dari perintah eh, dari perintah lemmatization-nya ini seperti itu. Ini memang agak lama ya. Sudah, kita akan seperti ini. Students are learning natural language processing in class. Lalu untuk hasil dari lemmatisnya yaitu student B learn natural language. Student B learn natural language processing in class. Nah, kan sesuai dengan pengertiannya tadi bahwa lemmatization ini tidak jauh berbeda dengan stemming. Yang membedakan hanya kalau stemming itu dia menghapus imbuhan dan juga mengembalikan ke bentuk dasar. Nah, kalau lemmatization ini dia hanya mengembalikan kata tersebut ke bentuk dasarnya dengan memperhatikan maknanya seperti itu. Nah, hasilnya adalah ini. Tadi yang teks asli yaitu students are learning natural language processing in class. Lalu untuk yang hasil dari lemmatisnya yaitu students be learn natural language processing in class gitu. Yang awal are learning, yang kedua be learn. Lalu kita akan masuk ke tahapan processing teks yang terakhir, yaitu di sini saya menggunakan part of speech, yaitu post tagging. Nah, apa sih post tagging itu? Nah, post tagging itu merupakan seperti memberikan label untuk setiap kata yang ada di kalimat tersebut. Seperti yang tadi saya ucapkan di penjelasan untuk lemmatization-nya, yang post tag. Nah, itu bertujuan untuk memberikan label pada katanya seperti itu. Langsung saja. Part of speech tag. Nah, langsung saja akan saya masukkan perintah dari codingnya. Nah, ini. Nah, ini untuk part of speech post tagging-nya. Di sini ada import library. Di sini menggunakan library NLTK, lalu ada from NLTK import post tag, lalu ada word recognize sama seperti tadi, yaitu memecahkan katanya. Jadi diambil kata
Lalu ada download resource yang diperlukan, itu ada NLTK download.tab, lalu ada NLTK download.tab juga, dan ada NLTK download average perceptron Tiger ENG. Lalu untuk contoh teksnya di sini itu lectures explain complex topics to student in class. Dosen atau guru menjelaskan topik yang kompleks begitu kepada mahasiswa atau murid di dalam kelas. Nah, tokenisasinya di sini kita menggunakan word tokenize, yaitu kita mengambil kata, lalu untuk proses post taggingnya ini menggunakan function post underscore tag dalam kurung token. Nah, untuk tag yang saya maksud melabeli kata yang ada di kalimat itu adalah seperti ini. And ini merujuk ke noun, lalu ini juga noun, lalu ini ada verb, lalu ini ada adjektif begitu. Nah, langsung ini yaitu ini perintah untuk menampilkan hasil dalam arti, yaitu perintahnya menggunakan print teks asli, lalu print garing n hasil post tagging, forward tag in post tag, arti sama dengan tag meaning get tag lainnya, print f word 15 tag 5. Nah, jika sudah, langsung saja kita bisa menjalankan perintahnya. Ini sebentar. Udah. Kita akan mencoba untuk menjalankan perintahnya seperti ini. Sudah. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Lectures yaitu kata benda jamak yang mana dia berakhiran s. Itu merupakan lebih dari satu. Lalu explain kata kejadian untuk sekarang, lalu ada kompleks kata sifat, lalu ada topics, lalu ada to, ini merupakan kata benda jamak, lalu to ini kata depan, lalu ada student sama seperti tadi, berarti ini murid-murid atau para mahasiswa in kelas. Nah, ini adalah hasil dari post taggingnya seperti itu. Baik, cukup sekian dari hasil praktikum saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.